فقد افترى إثما عظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna saqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kita di kesempatan malam hari ini alhamdulillah tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa bermajelis ilmu yang mudah-mudahan majelis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis yang bisa menghilangkan dan menghapus dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Tuhan fillah azanillahu wa iyyakum. Kita melanjutkan kajian kita pada tafsir Al-Qur'an Al-Karim, di mana pada kesempatan yang lalu kita terhenti pada ayat yang ke-87 pada surat Al-Baqarah. Kita ulangi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ataina Musal kitab wa qaffayna min ba'dihi birrusul wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fafariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ataina Musal kitab," dan sungguh telah kami berikan kepada Nabi Musa al-kitab, yaitu Taurat. Wa qaffayna min ba'dihi birrusul, dan kami ikut sertakan padanya sesudahnya adalah rasul-rasul. Wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinat, dan kami berikan kepada Isa ibn Maryam, anaknya Maryam, al-bayyinat, keterangan-keterangan. Wa ayyadnahu biruhil qudus, dan kami kokohkan, kuatkan Nabi Isa itu biruhil kudus, dengan roh kudus, yaitu malaikat Jibril. Nah, ayat ini sudah kita bahas pada kesempatan yang lalu. Maka berarti ayat ini selanjutnya adalah yang insya Allah akan kita bahas di pertemuan hari ini. Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan atau berfirman, "Afakullama ja'akum rasulun." Afakullama, apakah setiap kali ja'akum rasulun, datang kepada kalian yaitu seorang rasul, bima la tahwa anfusukum, yang mana rasul itu tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, istakbartum, lalu kalian akan berbuat angkuh, fafariqan kadzdzabtum, ada sebagian di antara kalian yang mendustakan, wa fariqan taqtulun, dan ada sebagian yang kalian wahai Bani Israil taqtulun, membunuhnya. Kita lihat ikhwan fiddin azanillahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala di ayat ini sebagaimana pada pembahasan yang lalu adalah bahwa Allah mengingatkan kepada Bani Israil, baik itu pengikutnya Nabi Musa alaihissalam atau pengikutnya Nabi Isa alaihissalam,
Di mana di ayat ini sebagaimana pada pembahasan yang lalu Allah ingatkan bahwa pengikutnya Nabi Musa itu diberi oleh Allah kenikmatan, yaitu mereka mendapatkan kitab Taurat. Kemudian adapun pengikutnya Nabi Isa Nasrani ini Allah berikan kepada mereka yaitu al-bayyina, diutusnya Nabi Isa alaihi salam. Kemudian mereka pun mendapatkan berbagai macam mukjizat-mukjizat. Sebagaimana pada pembahasan yang lalu bahwa di antara mukjizatnya Nabi Isa alaihi salam adalah beliau bisa menghidupkan orang mati, bisa menghidupkan burung dan seterusnya atas izin Allah Subhanahu wa taala di saat atau di zaman Nabi Isa alaihi salam, bahwa banyak ahli-ahli kedokteran. Mereka bisa menyembuhkan penyakit ini dan seterusnya, tapi ternyata para dokter itu tidak mampu untuk menghidupkan orang mati. Sedangkan Nabi Isa Allah berikan mukjizat adalah bisa menghidupkan orang mati, bisa menghidupkan burung dan seterusnya di saat para dokter-dokter itu tidak mampu. Maka kita lihat kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bagaimana karakternya orang-orang Yahudi, Nasrani, para Bani Israil itu. Allah katakan afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum. Allah ingatkan bahwa ternyata karakternya mereka adalah menolak kebenaran, menolak hidayah, menolak ilmu, menolak utusan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan kepada mereka, afakullama ja'akum rasulun. Apakah setiap kali datang kepada kalian seorang rasul yang bima la tahwa anfusukum mustakbartum, ketika rasul itu ternyata tidak sesuai dengan harapan mereka, tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, maka mereka pun istakbar. Allah katakan istakbartum, kalian berbuat angkuh, artinya menolak. Nah, berarti ini bentuk daripada apa? Bentuk daripada pembangkangan dan karakternya Bani Israel adalah selalu membangkang dan selalu tidak menerima hak atau kebenaran. Maka Allah katakan di ayat ini dengan kalimat afakullama ja'akum, apakah setiap kali datang, ya kan? Bahasa dalam ayat ini adalah setiap kali datang kepada mereka seorang rasul. Karena rasul yang datang kepada mereka, Bani Israel, itu banyak sekali. Memang yang mungkin kita kenal ada rasul itu ada 25, ya kan? Tapi jelas rasul itu lebih banyak daripada itu. Bisa lebih daripada 300-an rasul-rasul. Nah, Allah katakan di ayat ini bahwa ternyata karakternya Bani Israil itu betul-betul buruk, betul-betul jelek. Di ayat-ayat sebelumnya pun menjelaskan kepada kita bahwa karakter mereka, sifat-sifat mereka itu jelek, buruk. Ya kan? Nah, di ayat ini pun Allah tetap masih menjelaskan kepada kita, dan walaupun ayat ini mensifati tentang Bani Israel, tapi hakikatnya ayat ini juga pelajaran buat kita. Jangan sampai kita ini mengikuti sifat mereka. Apa sifat mereka? Angkuh, sombong, tidak menerima kebenaran. Bahasa dalam ayat ini istakbartum, kalian berbuat angkuh, berbuat sombong. Artinya apa? Tidak mau menerima kebenaran.
Nah, berarti Allah katakan di ayat ini bahwa angkuh atau sombong itu sebagaimana pula Nabi Muhammad SAW mendefinisikan angkuh atau sombong itu adalah al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah batarul haq, menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan menyepelekan manusia. Maka ketika kita tidak mau menerima nasihat, enggan ngaji, enggan menuntut ilmu, enggan menghadiri majelis ilmu, maka naudzubillah ada benih-benih kesombongan. Ya kan? Ada benih-benih kesombongan, menolak kebenaran. Karena Nabi mengatakan al-kibru batarul haq. Yang namanya sombong adalah batarul haq, menolak kebenaran. Maka kalau kita ada kesalahan kemudian dinasehati oleh teman kita, dinasehati oleh saudara kita, dinasehati oleh pasangan hidup kita, atau bahkan kita dinasehati oleh anak kita sendiri, dan kita menerima, alhamdulillah, ana sing nasehati aku misalnya, ya kan? Alhamdulillah ada yang mengingatkan aku walaupun dia usianya jauh daripada kita, walaupun secara marga dia adalah orang yang mungkin disepelekan, walaupun secara kedudukan dia jauh dengan kita, tapi ternyata kita masih nerima nasihat dari orang lain, dari teman kita, dari saudara kita, dari tetangga kita dan seterusnya. Berarti alhamdulillah hati kita masih sehat. Tapi kalau naudzubillah ada yang nasihati kita, Mas, Pak, ini salah, coba ngerti apa wis? Nah itu naudzubillah, ya kan? Ngerti apa? Cowingi misalnya. Nah ini berarti naudzubillah, hati kita ada penyakit yang harus diobati. Karena apa? Ada benih-benih menolak kebenaran. Maka di antara doa yang diajarkan oleh Nabi adalah apa? Allahumma arinal haqqo haqqo. Allahumma arina, ya Allah, tampakkanlah kepada kami, tunjukkanlah kepada kami al-haq, kebenaran. Itu betul-betul kebenaran. Dan jadikanlah aku mengikuti kebenaran tadi. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqnat tiba'ah. Dan berilah kami rizki untuk mengikuti kebenaran tadi. Karena mengikuti sebuah kebenaran itu tidak gampang. Ya kan? Bisa jadi menolak sebuah kebenaran itu karena apa? Merasa kita lebih tinggi jabatan kita, umur kita, harta kita daripada orang yang menasihati kita. Kan seperti itu. Sehingga tadi saya katakan kembali bahwa kita mau menerima sebuah kebenaran itu rezeki. Rezeki. Berarti hati kita ini alhamdulillah masih sehat. Apalagi kalau kita masih haus untuk mencari ilmu, masih haus untuk mencari kebenaran dan kebenaran. Itu berarti Allah menginginkan kebaikan pada diri kita.
Karena Nabi mengatakan man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan pada diri seseorang itu kebaikan, yufaqihu fiddin, maka Allah pahamkan padanya agama. Jadi alhamdulillah ketika kita mau melangkahkan kaki kita untuk ngaji, mau mendengarkan nasihat, mau mencari ilmu, baik itu mungkin dengan menghadiri majelis ilmu atau mungkin dengan kita membaca buku-buku Islam atau bahkan mungkin mendengarkan kajian-kajian di medsos dan seterusnya, itu berarti alhamdulillah ada apa? Kebaikan dan ada hati yang sehat. Kemudian ikhwan fillah asanillahu wa iyyakum. Ayat ini, di antara pelajaran ayat ini juga adalah bahwa Bani Israel, kalangan Yahudi ataupun Nasrani, itu mereka adalah orang-orang yang tidak mau menerima ajaran dari nabinya. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau menerima ajaran nabinya. Karena bahasa dalam ayat ini, afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum. Setiap kali datang kepada mereka rasul, mereka membantahnya, menolaknya. Bahkan di akhir ayat ini adalah apa? Fafariqan kadzabtum fafariqan taqtulun. Sebagian dari kalian Bani Israel mendustakannya, sebagian yang lain bahkan membunuh para rasulnya. Berarti kan wis kebangetan. Allah sengaja mengutus rasul untuk mereka agar apa? Mereka terbimbing, terarah. Tapi ternyata didustakan dan ternyata bahkan dibunuh. Kata Allah dalam ayat ini, fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Ada yang didustakan rasul-rasul itu tadi dan ada pula yang bahkan dibunuh. Kemudian ikhwan fillah asanillahu wa iyyakum. Ayat ini kita perhatikan juga menunjukkan pada kita tentang apa? Tentang tercelaknya orang yang mengekor, menjadikan hawa nafsu sebagai imamnya. Selalu ngikut nafsunya. Kata Allah di ayat ini, afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum. Bima la tahwa anfusukum. Yaitu sesuatu yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Jadi memang kalau kita teliti dan kita cermati atau kita renungi syariat-syariat Allah itu adalah syariat-syariat yang bertentangan dengan hawa nafsu. Ketika seseorang selalu menuruti hawa nafsu, otomatis dia bertolak dengan ajarannya Allah dan Rasulnya. Sumber daripada menyelisihi syariatnya Allah, sumber awalnya salah satunya adalah apa? Ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Orang bermaksiat sebabnya apa? Nuruti hawa nafsu. Maka berarti memang hawa nafsu itu bertentangan dengan syariat atau perintah-perintah dari Allah dan Rasulnya. Ning panas-panas puasa. Aslinya ning panas-panas kowe enak apa? Minum es. Ya, aslinya. Kalau mau nuruti hawa nafsu. Tapi ketika seseorang imannya kokoh, maka nafsu itu disingkirkan terlebih dahulu.
dia lakukan perintah Allah. Jadi perintahnya nafsu itu seringkali bertentangan dengan apa? Perintahnya Allah dan Rasulnya. Kalau lagi ngantuk, jam 3, jam 4, subuh saya jam 4-an ya, ngantuk. Enak apa? Enak apa? Turu lanjut, ya kan? Enaknya turu lanjut. Kalau mau ngikut hawa nafsu, kan seperti itu. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah itu mengatakan apa? Jihadun nafsi wal hawa aslu jihadil kuffari wal munafikin. Fa innahu la yaqdiru ala jihadihim hatta yujahida nafsahu wa hawa. Kata beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa melawan jiwa, melawan nafsu itu adalah sumber awal untuk berjihad dengan orang-orang kafir dan munafik. Fa innahu la yaqdiru ala jihadihim. Karena hakikatnya orang tidak akan bisa melawan jihad orang-orang kafir sampai dia melawan hawa nafsunya dulu. Sampai dia melawan hawa nafsunya dulu. Ora usah gembar-gembor jihad melawan orang kafir. Tapi ternyata melawan hawa nafsunya sendiri saja belum mampu. Melawan nafsu bagaimana? Kalau nafsu itu mesti mengarahkannya, kata Allah, inna nafsa lamaratun bisu. Sesungguhnya jiwa nafsu itu akan selalu mengarahkan kepada keburukan. Lawan dulu. Bagaimana sholat tepat waktu? Berat, susah, ya apa tidak? Sholat tepat waktu itu susah, berat. Apa maning lagi sibuk-sibuk akeh laporan-laporan sing kudu diselesaikan, misalnya dagangan lagi laris-laris anak adan ayo ngepimen ya kan, dagangan lagi rame adan. Ini harus apa? Melawan hawa nafsu. Berat. Kan seperti itu. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah apa? Lawan hawa nafsu dulu, baru engkau bisa melawan orang-orang kafir. Ya. Mungkin saat ini kita lagi pada gembar-gembor boikot barang. Ya. Boikot barang ini. Kalau memang terbukti itu adalah mengarah membantu ekonominya Israel, ya kita berusaha juga untuk apa? Memboikot produk-produknya mereka. Kan seperti itu. Nah, ada boikot sing mungkin masih susah dipraktekin. Boikot apa? Rokok. Ya, coba boikot rokok. Kan melawan nafsu. Keinginan rokok dan seterusnya. Nah itu. Mampu enggak? Kayak gitu. Nah, ayat yang sedang kita bahas di sini ini pun Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu.
Karena Allah mengatakan di ayat ini, afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum. Apakah setiap kali datang kepada kalian seorang rasul yang la tahwa anfusukum, yang ajarannya tidak sesuai dengan jiwa kalian, tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Karena tadi kita katakan ajaran-ajarannya para rasul itu kalau ditelusuri adalah apa? Harus melawan dengan hawa nafsunya. Saya yakin kalau Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail mengikut hawa nafsu, nggak mungkin mempraktekkan apa yang diperintahkan oleh Allah, ya kan? Nyembelih anaknya pun mengatakan ya abatif alhu, wahai bapakku kerjakan perintahnya Allah, ya kan? Kalau bukan mengikuti perintahnya Allah tapi mengikuti hawa nafsu, nggak akan dilakukan. Maka kita lihat pula Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-50. Di sana Allah berfirman, fa illam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Kata Allah, fa illam yastajibu lak. Jika mereka tidak mau mengikuti ajakanmu wahai Muhammad, tidak mau melakukan perintah-perintahmu wahai Muhammad, fa'lam, maka ketahuilah annama yattabi'una ahwa'ahum, maka ketahuilah sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka. Jadi kita lihat di ayat ini, di surat Al-Qasas ayat yang ke-50 ini, Allah sudah definisikan orang yang tidak taat dengan perintahnya Allah dan perintahnya Rasul, maka otomatis dia adalah pengikut hawa nafsu. Kan seperti itu. Ketika seseorang sudah ada kewajiban membayar zakat misalnya, maka kalau tidak mengikut hawa nafsu, dia akan zakat. Tapi kalau ngikutnya hawa nafsu, mana eman? Duit sengaja dikumpulna, banting tulang, mencari nafkah, mencari duit, malah disakati. Kalau ngikut hawa nafsu, mana eman? Mana eman apa orang? Mana eman? Ya kan? Banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala misalnya kan. Ya. Ternyata ada perintah zakat. Kalau ngikut hawa nafsu nggak mungkin dia akan keluarkan. Kan seperti itu. Maka Allah mengatakan pun fa illam yastajibu lak. Jika mereka tidak ngikut perintahmu wahai Muhammad, berarti hakikatnya annama yattabi'una ahwa'ahum. Hakikatnya mereka itu adalah mengikuti hawa nafsu. Berbicara tentang nafsu, memang Allah memberikan kepada manusia itu nafsu. Kalau malaikat tidak Allah berikan nafsu. Sehingga gambaran nafsu itu adalah gambaran seperti pakaian, perhiasan. Kalau dipakai pada kadarnya, pada kadar atau posisinya, maka baik. Tapi kalau berlebihan, ini yang tidak baik. Allah mengatakan apa? Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddah. Dan seterusnya.
Allah katakan zuyyina lin-nas hubbus syahawat. Manusia itu dihiasi cinta syahwat. Itu normal. Minan nisa. Wong lanang seneng wong wadon. Normal. Wong wadon seneng wong lanang. Normal. Ya. Sing ora normal, lanang seneng lanang. Wadon seneng wadon orang normal. Kowe wis melampaui batas. Ketika kita berbicara tentang nafsu atau hawa nafsu, maka kita bicara tentang seperti perhiasan. Ya. Jadi seperti halnya Allah mengatakan di ayat tadi, manusia dihiasi oleh Allah. Manusia itu dihiasi dengan apa? Hubbus syahwat, cinta syahwat. Kalau bukan nafsu, kita nggak makan dan minum. Allah berikan nafsu. Tentang apa? Pengen mangan, pengen minum. Kan seperti itu. Tapi masalahnya ketika berlebihan. Ketika apa? Berlebihan. Kan seperti itu. Seseorang pakai jam, ternyata makainya di kaki, ya salah, ya kan? Sepatu makainya di kepala, salah. Maka ketika Nabi mengatakan wa fi bud'i ahadikum shadaqah, pada persetubuhan dengan istrimu itu ada sedekah. Artinya apa? Ketika seseorang melampiaskan syahwatnya pada tempatnya, itu benar, bahkan dapat pahala. Tapi ketika melampiaskan syahwatnya bukan pada tempatnya, malah dosa. Kan seperti itu. Nah, maka kita lihat tadi kembali ketika ayat Allah tadi mengatakan orang yang bermaksiat atau berbuat dosa itu hakikatnya adalah pengekor atau pengikut hawa nafsu. Pelaku maksiat, pelaku bid'ah, sumber utamanya adalah mengikuti hawa nafsu. Pelaku dosa itu atau maksiat sumber dan pelaku bid'ah sumbernya adalah karena ngekor ngikuti hawa nafsu, menyelisih ajaran-ajaran Nabi, melakukan perbuatan-perbuatan yang baru dalam Islam karena ngikuti hawa nafsunya. Berjudi pengen sugih instan, ya. Wong kan saiki pada rata-rata pengennya instan. Sing akhirnya mungkin berjudi, mungkin datang ke dukun dan seterusnya. Kan seperti itu. Kenapa? Tadi karena ngikut hawa nafsunya. Nah, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Maka kita lihat Allah menjamin orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, Allah jamin masuk ke surga. Apa firman Allah? Allah berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Allah berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih. Adapun orang yang takut dengan kedudukan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan orang yang mau menahan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa,
maka sungguh surgalah tempat dia kembali. Jadi Allah katakan di ayat ini, ketika seseorang mau menahan hawa nafsunya, maka kata Allah, fa innal jannata hiyal ma'wah, maka surgalah tempat dia kembali. Ketika seseorang lagi emosi, lagi marah, meredam kemarahan itu gampang apa angel? Pak, meredam kemarahan gampang apa angel? Angel, ya kan? Apalagi yang melakukan kesalahan adalah bawahan kita, anak kita misalnya, orang yang jelas-jelasan di bawah kekuasaan kita, maka menahan emosi itu mungkin berat. Dan kebanyakan ketika seseorang ngikut hawa nafsu, hasilnya adalah apa? Penyesalan. Pasti orang yang mengikuti hawa nafsu, yang ada adalah penyesalan. Yang ada adalah apa? Kerugian. Melampiaskan kemarahan, piring-piring dipecah, ya misalnya, atau apa saja. Sesudah itu apa? Nyesel. Ya kan? Ketika seseorang, maka dikatakan oleh para ulama, ketika ada seseorang mengeluh ke seorang ulama, wahai Syekh, saya dulu melihat istri saya itu cantiknya luar biasa, tapi saya kidaning ora ayu. Apa jawabannya saya itu? Kamu harus menundukkan pandangan. Harus menundukkan pandangan. Artinya apa? Ketika mata bebas melihat auratnya wong wadon lain dan seterusnya, maka dampaknya adalah apa? Melihat istrinya sendiri kurang ayu. Jadi berarti salah satu dampak negatif daripada mengikuti hawa nafsu adalah apa? Hilangnya nikmat ibadah, hilangnya hal-hal nikmat yang halal. Yang halal pun akan terasa hilang nikmatnya. Jadi ketika seseorang biasa berzina, maka berhubungan dengan istrinya merasa tidak nikmat. Sing halal jadi orang nikmat. Ketika dia biasa melihat auratnya orang lain, ya, maka dia akan melihat auratnya istrinya sendiri, orang nafsu. Hilang. Kan seperti itu. Kecantikan istrinya pun terasa hampa. Kenapa? Karena dia biasa mengumbar nafsunya. Jadi berarti ternyata di antara pengekor hawa nafsu, pertama hilang rasa nikmat ibadah. Kemudian ibadah yang akan dia lakukan pun terasa berat. Ibadah yang dia lakukan pun akan terasa berat ketika dia selalu mengikuti hawa nafsunya. Kemudian apa dampak yang lain? Kehinaan, kegelisahan, itu pasti akan dia
raih. Orang yang dendam, bahkan kemudian membunuh orang yang dibenci karena saking nafsunya, saking mengikuti hawa nafsunya, temannya dia sendiri dibunuh, otomatis apa yang ada? Kegelisahan, ketidaktenangan. Karena kemaksiatan itu pasti membuahkan ketidaknyamanan dan ketidaktenangan. Kemaksiatan itu pasti akan apa? Membuahkan ketidaktenangan. Kemudian orang yang selalu mengikuti hawa nafsu, maka bisa jadi dia lebih hina daripada hewan. Kenapa? Karena orang yang mengikuti hawa nafsu, dia tidak akan peduli ini manfaat atau tidak manfaat. Ini berbahaya atau tidak berbahaya. Ini dicintai oleh Allah atau tidak dicintai oleh Allah. Yang penting nafsunya sesuai. Maka apa yang terjadi? Orang yang mengikuti hawa nafsu bisa jadi lebih parah daripada hewan. Kalau hewan tidak diberi oleh Allah akal, kalau manusia diberi oleh Allah akal. Sebagian hewan memang Allah hanya beri nafsu, tidak Allah beri akal. Tapi sebagian hewan, ada hewan-hewan yang tahu ini bahaya, dia tidak lakukan. Ya kan? Tapi ketika manusia mengikuti hawa nafsunya, ternyata dia akan menyingkirkan atau tidak mempedulikan. Padahal ini bahaya. Tetap saja diterjang. Tetap saja dilakukan. Berarti kan lebih hina daripada apa? Hewan. Lebih hina daripada hewan. Kadang-kadang anak hewan sing misalnya kayak tikus saja. Kadang-kadang tikus tahu kayak racun orang gelem dipangan. Ya. Antum pernah gawe racun, tikusnya orang gelem mangan, ngerti bahaya. Itu saja hewan yang tidak dikasih akal. Manusia diberi oleh akal, oleh Allah Subhanahu wa taala akal. Ini bahaya, tetap saja dilakukan. Kan seperti itu. Tahu arak itu membahayakan, tapi tetap saja diminum. Tahu rokok itu membahayakan, bahkan nggak ada tulisan di rokok itu bermanfaat ini dan ini. Anak boleh. Yang ada adalah tulisannya berbahaya. Ya, tapi tetap baik terjang. Kan seperti itu. Kemudian bahayanya yang lain dari orang yang selalu mengikuti hawa nafsu adalah apa? Rusaknya pemikiran. Akalnya jadi rusak. Akalnya dari dia apa? Rusak. Kenapa? Karena dia tidak peduli Allah mencintai atau tidak, Allah murka atau tidak, ya kan? Orang lain suka atau tidak, yang penting adalah sesuai dengan hawa nafsunya. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما